إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويتوب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ujar Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ingin melihat orang-orang yang akan dimerdekakan daripada api neraka, maka lihatlah orang-orang yang berjalan menuntut ilmu agama. Mudahan kita termasuk orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Kemudian ujar Rasulullah ulang bersabda, orang yang berjalan niatnya menuntut ilmu agama, maka satu kali melangkah itu diberi pahala seperti beribadah setahun. Namun 2 kali melangkah 2 tahun, 100 kali melangkah 100 tahun beribadah pahalanya. Benar-benar. Kemudian ujar Nabi pulang, orang yang menuntut ilmu agama itu dia berjalan 1 kali melangkah diberikan 1 istana di dalam surga. 2 kali melangkah 2 istana di surga. Banyak benar berisi rumah di dalam surga. Ini orang masuk surga itu sugih-sugih bulataan. Nah, jadi untung benar kita nih menuntut ilmu agama nih, mudahan kita masuk surga dan kada masuk neraka. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati berniat saya beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Adab-adab masuk masjid dan di dalam masjid. Nah, jadi ada adabnya ketika kita masuk masjid, ada adabnya ketika berada di dalam masjid. Apabila adab ini digawi, maka kita dapat pahala. Yang nomor 1 adabnya, dahulukan kaki kanan waktu masuk masjid. Nah, jadi masuk masjid itu sunatnya kaki kanan berdahulu. Jadi amun kayak masjid kita ini itu teras, itu batasnya masjid.
teras atau ambin atau pelatar. Adapun keramik yang warna hijau keanakan sanda atau lain itulah. Nah, keramik warna putih itu baru masjid. Jadi pian masuk masjid itu melangkahkan kaki kanan bajajak di keramik warna putih. Nah, itu batis kanan. Menginjakkan kaki sunat. Misalnya Bang sudah masuk masjid tapi betis kiri bebulik pulang ke tanah basah, injakkan kaki kanan. Nah, sambil membaca doa, ada doanya, panjang doanya lah. A'udzu billahil azim, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa ala malaikatillah wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Nah, jadi doa ini sudah ulun tulisakan di kertas dan ulun tempel telah di luar masjid tuh ada bacaannya kan. Jadi bila pian hendak masuk masjid itu ada di dinding masjid di luar tuh di kamar. Ada sudah ulun tempel dan gono-gono ulun tulis. Jadi bila pian masuk tapi di pintu utama tuh malah di pintu utama tuh bang ulun tempel di sini kan tidak, di situ kan tidak. Jadi bila pian nak masuk ada doanya nih, ulun sudah tempel di tiga pintu masjid gitu nah. Nah, baca itu mengadah apa? Siapakah yang nak masuk baca sunat, baca doa ini sudah ada ulun tempel di situ tulisannya di luar masjid dah. Nah, apa fadilatnya membaca doa ini sebelum masuk masjid atau ketika sudah masuk masjid? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk seseorang akan masjid dan dia membaca
a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya tadi bacaan yang di sebelah tadi. Maka setan berkata, telah dipelihara ia orang yang membaca itu daripada gangguanku, ujar setan, pada seharian hari ini. Jadi bila kita membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ketika kita masuk masjid, setan berpandir, ujar setan, iya terpelihara ia daripada gangguanku, artinya kada orang ganggu aku seharianan nih gara-gara yang membaca ini. Nah itu berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ujar Abdullah bin Abbas, barang siapa masuk masjid atau satu tempat yang hendak sembahyang ia padanya, termasuk langgar, atau tempat manakah nang mana hendak sembahyang, kadang mesti hendak sembahyang lah, hendak beribadah ngapakah, hendak menuntut ilmu kah di masjid nih, maka mendahulukan ia akan kaki kanannya masuk masjid dan membaca. Nah, apa yang dibacanya? Ini sambungannya nih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, sambungannya yang di sebelah tadi juga. Niscaya Allah menulis baginya pahala seperti pahala ibadah 1000 orang laki-laki. Setiap satu orang laki-laki itu hidup 1000 tahun. Benarnya pahalanya. Bila masuk masjid baca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pian membaca itu bila masuk masjid diberi pahala seperti pahala ibadah 1000 orang laki-laki. Jadi 1000 orang beribadahnya, yang mana setiap satu orang itu diberi umur 1000 tahun. 1000 tahun umur beribadahnya 1000 tahun loh. Maka orangnya 1000 ekor ulang, dikumpulkan pahalanya itu diberikan kepada pian. Nah, masuk masjid membaca doa ini, kenalnya pahalanya mengoleksi pahala ngarannya. Nah, oleh karena itu sayangnya masuk masjid mau kada dibaca. Nah, sudah orang tulisan tadi lah, ada aja tulisannya tuh di muka itu, bila ingatakan bila masuk masjid ini banglah nyata yang ada tulisannya. Amun masjid yang lain itu pian kada ada tulisannya, pian buka anunya aja atau dihafali gak dulu, atau hendak kelanggar masuk langgar di baca hafali dulu. Nah jadi mulai a'udzubillahil azim tadi baca juga ya Allah wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, seterusnya nih dibaca juga. Setan kada kawa mengganggu jar seharianan dan kita diberi pahala banyak benar pahalanya seperti pahala ibadah 1000 orang laki-laki, yang mana setiap orang laki-laki itu diberi umur 1000 tahun. 1000 tahun ini ibadah hijanya karena maksiat. Nah, maka itu ganalnya pahalanya. Jadi adab yang pertama tadi masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa yang sudah kita tuliskan ini.
Adab yang kedua, masuk masjid itu salat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid, sembahyang tahiyat masjid. Sunat sembahyang atau salat sunat 2 rakaat tahiyat masjid. Tahiyat masjid artinya menghormati masjid. Jadi orang bila masuk masjid, cara menghormati masjid dengan cara sembahyang 2 rakaat. Niatnya sahajaku salat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaznya usalli sunnata tahiyatil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Usalli sunnata tahiyatil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, jadi bila pian masuk masjid dan sudah berwudu dan sudah menutup aurat, sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat tahiyat masjid. Nah, usalli sunnata tahiyatil masjid sunatan lillahi ta'ala. Bertakbir Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram berniat dalam hati, sahajaku salat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, Qul huwallahu ahad. Nah, 3 membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ada yang mengatakan 4 kali membacanya, riwayat lain mengatakan 4 kali. Jika tidak sholat atau langsung duduk seperti orang yang sedang belajar di masjid umpamanya, atau ada yang diambil saja. Jadi lamun pian masuk masjid kada berwudu, kada kawas sembahyang lah lihat masjid, maka gantian kada sembahyang itu membaca tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 3 kali atau 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 3 kali atau 4 kali tasbih ini. Itu gantian daripada sembahyang tahiyat masjid yang kada kawa kita kerjakan dikarenakan kita kada berwudu masuk masjid. Nah, atau misalnya berwudu masuk masjid, cuman di masjid ini kita hendak tolak pengajian dan pengajiannya sudah berjalan, langsung duduk kayak kita, biar kada usah sembahyang tahiyat masjid, cuman diganti dengan membaca tasbih pian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 4 kali. Nah, itu gantiannya kada kawa menggawe sembahyang suatu tahiyat masjid. Atau misalnya pian ke masjid ini 1 mat saja, bukan untuk sembahyang, bukan untuk pengajian, boleh ke masjid mengambil dompet yang tak tinggal misalnya, yang di masjid dompet pian tak tinggal, maka pian sudah di jalan sudah boleh kayak pulang ke masjid. Nah, beli ke masjid itu masuk masjid itu tetap aja juga batis kanan berdulu pulang. Nah, baca doanya, doa yang tempel di muka masjid lah. Nah, pian ambil aja dompet pian misalnya, ambil dompet. Nah, sambil berjalan ambil dompet, betul.
Boleh kayak ulang nah sambil berjalan itu baca. Maksudnya berjalan masih di masjid nih baca. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Nah, setemat aja cuma ambil barang nih. Sunat juga membaca tasbih itu lamun kada kawas sembahyang. Keluar lagi daripada masjid. Nah, keluar kepada masjid itu bila melangkahkan kaki ke tanah itu batis kiri bedolo. Batis kiri keluar masjid tuh. Kalau batis kanan tuh masuk masjid. Nah, pahamai kelak. Empat, berniat i'tikaf. Apa niatnya? Sahajaku i'tikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, jadi bila kita masuk masjid itu sunat i'tikaf, walaupun pian tadi itu kada berduduk jalan masuk masjid itu jalan nih, mau ambil dompet aja betunduk, mau ambil dompet tadi tertinggal batu berdiri berjalan pulang boleh itu kan kada berduduk tuh. Nya i'tikaf tuh kada mesti berduduk, berdiri kah? Pokoknya asal bagana satu mat di masjid. Nah, sunat i'tikaf. Kayak kita ini kan i'tikaf nih. Artinya sudah berniat i'tikaf. Amunnya pian duduk saja tapi kada berniat i'tikaf, kada dihitung pahala. Ada dicatat pahala. Nah, jadi sebenarnya lah pian nih termasuk kayak ulun juga ba'iktikaf itu mulai kita masuk masjid tuh sunat sudah ba'iktikaf, kada mahadang kita dudukan. Pian tuh masuk masjid sudah melangkahkan kaki masuk masjid lah. Nang di belakang tuh masih sunat pian ba'iktikaf tak? Saya coba ba'iktikaf pada ini masjid sunat Allah Ta'ala. Jalan ke masjid, duduk di masjid, sudah tuh duduk tuh ada lagi niat i'tikaf atau memperbaharui niat i'tikaf boleh ayo mas saya boleh. Cuman niat i'tikaf tuh ada mahadang berduduk dulu hanya berniat i'tikaf. Waktu kita berjalan sudah masuk ke masjid, jalan kita masuk ke dalam sunat i'tikaf supaya dicatat pahala itu mulai awalnya sudah dicatat pahala i'tikaf. Amun kita duduk hanya i'tikaf mulai situ hanya dicatat pahala. Nang tadi itu kada dicatat pahala. Nah, jadi berniat i'tikaf itu disongsongi, jangan dilambati. Mulai kita masuk masjid berniat i'tikaf. Bahkanlah orang tuh masuk masjid lalu nya sembahyang tahiyat masjid, inya tadi kada ingat i'tikaf di dalam sembahyang tuh masih disunahkan berniat i'tikaf. Saya sembahyang ya Allah baca Fatihah, surah tadi aja kada ingat dalam hati nih, kada ingat berniat i'tikaf. Sunat i'tikaf di dalam sembahyang tuh. Cuman jangan berbanding dengan montong bang, dengan hatinya saja i'tikaf pada masjid sunat Allah Ta'ala. Memahadang tontong sembahyang kena lah, duduk-duduk hanya berniat i'tikaf bisa ingat kena. Ya tampolu ingat biar di dalam sembahyang sunat juga berniat i'tikaf. I'tikaf ini berada di masjid duduk orang itu nak ada pembacaan nah ya, tapi sudah berniat i'tikaf dicatat pahala. Apalagi sambil baca Quran, sambil baca salawat, sambil beramalan,
berniat i'tikaf lah. Lawan i'tikaf ini juga di masjid saja, amun dilanggar itu kada disunahkan saja. Aku balik i'tikaf ini langgar ya nak ada data nya i'tikaf itu di masjid, apalagi di balai desa no kada niat i'tikaf ya, atau di mana misalnya di gedung ya, di masjid yang disunatkan i'tikaf itu. Kemudian yang kelima, jangan tidak berbaju di dalam masjid. Kada banget jadi orang nang kada berbaju barataan nah. Di rumah kada apa-apa baju ya Allah. Di masjid ini kurang adab lah. Mun haram tuh kan amun bebinian ya tak kada boleh ya Allah nya aurat. 6. Jangan tidur pada saf pertama atau mihrab atau di atas mimbar. Kabanyakan tuh nang biasa tuh yang lelaki pang guring di masjid itu peminian ada terlihat guring di masjid. Cuman guring di masjid ini boleh aja. Cuman adabnya jangan guring pada saf pertama. Saf pertama nih. Bin orang nak sembahyang nih nak. Harus menghadapi orang guring. Harus orang guringnya misalnya. Atau di mihrab, nah ini mihrab ini pakai maman nih mihrab ngarannya. Jangan guring di mihrab. Bin orang nak sembahyang nih nak. Boleh. Nah kecuali darurat tuh kayak apa contohnya waktu haul guru sekompol ini pak orang bermalaman di masjid ini sampai ke situ orang guringan belemparan nih di mana masih pakai berdataan sampai ke teras sudah ya, sampai ke parkiran itu orang berlebihan, sampai ke palatar, sampai ke teras kaum tuh orang berlebihan, ada banyak tempatnya. Nah itu ya ada kawai sudah ini darurat. Seandainya bertingkat nih masjid ini sampai ke atas semua orang berlebihan. Nah bebinian lelakian lah guringan di masjid ini malam pas haulan nih tah. Cuman amunnya guring di masjid ini disimpunakan ya aurat disimpunakan. Soalnya bila kada disimpunakan kelihatan orang aurat seorang. Ada nang tapacol kerudung biar leh kelihatan rambutnya aurat kalau beginian nih. Guring di pelatar masjid orang lalu lalang. Nah, kelihatan landau. Tak singkai paha bisa kada dapang itulah. Ini contoh aja nang rancak tuh nang tata pacul kerudung. Padahal menutup aurat itu hukumnya wajib. Jadi disimpuniai aurat sebelum guring dah. Kemudian yang ketujuh, atau di atas mimbar itu guring misalnya. Kada cukup lagi misalnya di sini lah, kalau mimbar di situ guring. Nah tahu amtulah, namun kada darurat jangan menghadap-hadap pang. 7. Jangan makan makanan di dalam masjid kecuali pakai lapik. Nah, nih, ini adabnya lah. Adabnya bang. Mun haram tuh kada jua pang lah. Cuman kita adab makan di masjid itu jangan basa sabak. Lamun pacangan basa sabak juga pakai lapik. Pakai tikar kan misalnya bawa tikar mulai rumah ditikari. Jadi bila kita makan tuh buburnya kan ada lagi ke lantai masjid, tapi katikar itu kan amun katikar berarti belapik kada mengotori masjid. Apalagi misalnya lah makanannya tuh sejenis ada sambal-sambalnya. Amun sambal-sambalnya itu kan tapalit ke karpet nah abang nih nah. Karena kalau ditapas-tapas karpetnya ini barat mana diangkat disapuin pakai tisu gitu masih ada bekasnya.
amunnya nang keramik nang kayak itu tuh kau aja bang dibuangi lah, dipel lah. Cuman waktu kita nang makan tuh dulu menggugur ke keramik itu waktu itu dulu kita mau ngotori masjid. Nah jadi makan minum di masjid itu boleh aja, cuman syaratnya berhati-hati, kita jaga sama-sama kebersihan masjid, jangan sampai bersabak-sabak, jangan sampai berigat-rigat. Soalnya bila bersabak-sabak berigat-rigat berdosa kita. Sedangkan masjid ini tempat ibadah, tempat dianggap suci, maka kita disuruh membersihkan, menjaga kebersihan. Nah, bila kita beracaraan ya kalau kita simponi imbahnya, dan waktu itu kita usahakan supaya jangan diikat. Dan alhamdulillah nang di segi bagusnya tah di daerah kita, terutama daerah kita Selani, bila beracaraan itu membungkus nasinya imbah itu masing-masing membawa belik. Tapi orang kali nyambati orang-orang berpiring itu adalah ini orang menyambat kebagusan masjid kita nih beracaraan, bukan orang menjadikan orang berpiring walau makanan di masjid. Ada orang menyambat nang bagusnya. Mentulan urusan ulun dah. Nah bagusnya di daerah kita sudah dibungkus, nasinya sudah dibungkus, banyunya sudah dibungkus. Ya kalau nah dijulungi satu persatu bila masuk masjid, bila tuntung acara kulikan membawa masing-masing ke rumah. Nah jadi kadang kadang marigati masjid itu bagus juga kayak itu dah. Nah bagus. Amun makanan di masjid itu ya lah ngalih mencari kada sabak tuh ngalih pasti ada nang sabak, pasti ada nang tabalik banyu, nah dan sebagainya. Nah tolong menyambat nang bagusnya itu ya Allah. Ya alhamdulillah kah. Nah cuman orang kada nyambati orang lah, menyambat kebagusan nang nama daerah kita aja tah. Nah. Kemudian yang kedelapan, jangan berjual beli di dalam masjid. Jangan berjual beli di dalam masjid. Nah, jadi amun hendak berjual beli itu di luar masjid saja. Tidak boleh berjual beli di dalam masjid. Biasanya berpandilan lawan kawan nih ya, kalau waktu pengajian misalnya di masjid, nah berpandilan kawan. Aku tapi berduit aja. Aku ada emas 2 gram nah cincin pun aja. Aku lah ikam nukari aja. Sambil pandilan di masjid kita ya. Berapa aja harganya aja? 2,5 juta ya. Aku lah nukari aja. Ayo aja, ninjam aja. Nah duitnya aja. Tual lah jual lah di dalam masjid misalnya. Nah itu bila kita melihat kayak itu, maka kita disuruh berdoa mudahan jual belinya tidak diberi untung oleh Allah, tidak diberi berkah oleh Allah. Itu bila kita melihat orang jual beli di dalam masjid, maka kita disuruh mendoakan itu mudahan jual belinya tidak diberi untung, tidak diberi berkah oleh Allah, karena masjid bukan tempat jual beli. Nah jadi misalnya ada contoh penceramah ceramah di masjid, lalu sini membawa barang dagangan sidin di masjid kayak minyak harum ke apa biasanya lah. Nah itu kedosa bakat kimnya lah bahadiahan aja. Nah, jadi sidin misalnya aku mau minyak harum ya, harganya berapa, 10.000 sebotol. Nah itu bahadiahan aja kan. Jangan bakat jual beli di masjid. Kecuali misalnya berjualannya di palatar jadi halaman masjid ke bapak tuh, yang di palatar itu kan udah boleh juga. Atau misalnya lah ini biasanya bisa paman-paman sayur nang
umpat singgah di masjid nih, paman-paman saya umpat singgah di masjid nih. Kendaraan sidin di pang di halaman masjid pak. Coba misalnya ada ibu-ibu misalnya nuka sayur duduk burit di pelataran masjid itu. Paman nuka sayur lah kacang yang tarung mengusahakan orang itu duduk di pelataran masjid. Nah itu di dalam masjid juga namanya betul tukar. Jadi lamun tuh berdiri aja di halaman masjid, jangan berduduk di palatar. Palatar itu kan termasuk sudah masjid. Okay. Adabnya tak. Kemudian yang 9, jangan mengumumkan barang yang tercecer di dalam masjid. Maksud barang yang tercecer nih barang yang hilang. Datang misalnya orang kaum jar apa? Aku kehilangan galang kam jar. Mulai nang Mataraman tuh sampai ke benua anyar tuh jar. Hilang galang kok. Tolong pang makan di masjid. Artinya siapa yang dapat galang si tolong kembalikan kepada si Nah, menyuruh ulun misalnya nih. Nah, uja ulun kada boleh menyiarkan barang yang hilang itu. Seandainya ulun mau makan dia nih, ulun tak salah. Pengumuman. Siapa yang merasa mendapatkan galang 100 gram misalnya, mulai Mataraman itu tolong kembalikan kepada si pian mendengar maka pian disuruh mendoakan ini, mudahan galangnya kada dikembalikan Allah Ta'ala. Nah itu pian karena masjid itu bukan untuk mengumumkan barang hilang. Mudahan nang mendengar nih sunat ucap mudahan galang sidin kada dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Atau sama juga nih pengumumannya berupa tulisan aja ditempel di pintu masjid nih, si kehilangan barang, siapa yang mendapatkan tolong kembalikan kepada si tadi. Bertulisan hendak di misalnya di pintu masjid balikap. Nah jangan juga nih tak. Bila ulun tetamu ulun nabit tak, ulun buang sampah tak. Karena bukan untuk mengumumkan barang hilang. Amun barang kadapatan nggak ada apa-apa. Contoh kayak pian tadi, tak tinggal dompet. Sebelum pian datang ke masjid, ulun makan di masjid. Bagi ibu-ibu pengajian tadi yang merasa ketinggalan dompet, silakan ambil ke masjid. Ulun, itu kada apa-apa tuh. Itu barang yang kedapatan, bukan barang hilang, barang kedapatan. Atau orang ketinggalan jam tangan, ketinggalan HP, ketinggalan masker, orang kada ngomongkan masker itu biasanya. Ini kada membuliki juga. Ketinggalan, ada juga nang ngacak ketinggalan ibu-ibu nang desan mangapit nang perodong tuh apa aja tak bros lah ngacak aja tuh kamu lah. Tapi orang andaknya emang di tihang dah. Ya kan dia juga nang membuliki bros ngacak dia. Tinggalan gincu ya juga nih tetamu bopor ya juga sampai ini nih ada tas bebinian halus gini nah isinya menggesan mano nang sedo kan namanya tuh ada juga kunting koko ada juga nang apa kanalnya nggak paham juga itu gincu ada juga nang itu nang sejenis kayak banyu tuh ada juga apa kanalnya tuh macam-macam ketinggalan tasbih ada jawabnya kayak ini ada biar ketinggalan baju betas baju ada masih orang simpan itu tasnya tuh ada baju bajunya tuh mau kayak baju hanya nukar kada ada memiliki kan kada ada nang menakon-nakon ke kaum kada ada ya tak ada itu simpanan
Nah, ada juga orang bertakon nang ikam adalah jam melihat nang jam tangan nyenya bila ulun dapat atau ada orang menjulung ke ulun si manakan dia tapi lah orang tuh kada menjulung ke ulun lah misalnya orang kedapatan nih atau diambilnya kah kada tahu juga atau misalnya ya memang kada ada orang datang misalnya anu aja adalah melihat anu aja nang jam tangan jam tangan gak jalan kasa kada dapang jalan apabila hilangnya ya sekitar 2 hari yang lalu aja tapi jadi tapi aku asal ragu juga aja asal di masjid gini asal di masjid lain dia pulang nih nah kemungkinan di masjid lain mulai jalan nih nya kalau memang ada barang orang berdas orang simanakan nah simanakan ya kayak HP kah apakah kadang ulun biarakan tuh misalnya tetamu punya HP lalu ulun kada peduli kada ulun ambil ulun simanakan kalau bina orang nak mencari gini kalau kebetulan ulun nak melihat tapi lamun orang nang kada bertanggung jawab nang melihat diambilnya dulu tanpa semangat itu ulun tuh bukan tanggung jawab ulun itu oleh tahu itu walaupun berhimmat misalnya orang hilang tuh mana lagi enggak ulun kada tahu juga karena ulun kadang mendapatkan dan orang yang mendapatkan itu pun kadang menjulung ke ulun. Nah, jadi kalau barang yang tetamu itu boleh jadi makan di masjid, tapi barang yang hilang jangan. Kemudian yang ke-10, jangan berteriak di dalam masjid. Maksudnya nih berteriak nang kada ada manfaatnya. Amun yang membaca salawat menyair nyaring kada apa-apa, amun azan bang di masjid nyaring kada apa-apa, itu menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Ini berteriak nang bepandir nyaring berteriak nah itu jangan. Tapi lamun kayak penceramah biasanya Allah nyaring bepandir ya kada apa-apa itu penceramah tuh. 11. Jangan bertepuk tangan di dalam masjid. Nah, di dalam masjid jangan bertepuk tangan. Kalau misalnya nang penceramahnya kah bina lucu, bina bertepuk tangan, nah kurang adab lah. Amun di gedung ayo so bertepuk tangan, di balai desa ada apa bertepuk tangan. Nah, di masjid jangan bertepuk tangan. 12. Hendaklah mengerjakan macam-macam ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran atau lainnya. Ini kan etikaf di masjid ini etikaf aja tak? Berniat etikaf di diam wara, kada membaca apa-apa sudah dihitung ibadah Pak. Cuman bagusnya lagi ditambahin baca Quran kah, sembahyang kah, atau baca selawat kah. Nah kayak kita ini kan pengajian nih bagusnya nih etikaf sekaligus menuntut ilmu agama. Kemudian nomor 13, membuang kotoran. Jadi misalnya ada siapapun nih kada mesti kaum, siapapun yang melihat ada kotoran di masjid itu kada usah nyuruh orang ambil buang. Contoh kotoran itu kada mesti najis lah. Ratik bahasa kitanya kotoran tuh ratik. Ratik itu anggaplah misalnya botol aqua misalnya ya Allah yang sudah kada terpakai lagi bahas orang minum misalnya bahas tentang acaraan nah ambil buang ke dalam bak sampah pahalanya ganal biar pahalanya ganal atau misalnya yang kayak sedotan aqua misalnya nambah bulan di masjid imbah acara ambil dulu. Amunnya belum lagi ke tempat sampah, buang kantong adalah misalnya kantong. Kena sampai ke tempat buang sampah, buang. Itu jangan dianggap remeh pula. Itu gonol pahalanya. Nah, atau najis. Nah, najis ini contohnya kayak tahi cacak najis. Tahi cacak najis. Nah, cuman amun tahi cacak tuh jangan langsung pakai tangan. Cari tisu kah dulu. Atau kertas ke dulu mengambilnya tuh ngambil pakai tisu itu buang ke tempat sampah
yang sudah disediakan, membuang kotoran atau najis yang ada di dalam masjid, itu ganal pahalanya. Ada bahari di zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan aja, cuman gawiannya ini menyapu masjid. Bahasa kitanya tuh kaum lah, nyapu masjid. Cuman waktu itu dia meninggal dunia tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Dia meninggal dunia karena ini dianggap perempuan biasa, karena dia bisa pangkat apa-apa, dia manusia. Jadi berita kematiannya itu tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya meninggal dunia dikuburkan orang. Lalu suatu ketika Nabi Muhammad bertakun, mana jar perempuan yang biasanya bersapu di masjid ini, jar Nabi kada terlihat. Nah, jadi sahabat, wahai Rasulullah, orangnya sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Ujar Nabi, kan kadang memberi tahu non aku, ada mengisahkan non aku. Coba bang tunjukkan di mana kuburnya. Padahal orangnya kuburnya di situ. Didatangi Nabi. Entah Nabi itu sembahyang kah, menyembahyangkan di atas kuburnya kah, atau mendoakan kah. Pokoknya Nabi itu menganggap orang ini orang yang luar biasa. Gawiannya walaupun dianggap manusia itu biasa aja, tapi Nabi menganggap luar biasa karena membersihkan masjid. Juga disebutkan dalam hadis, setiap umat Nabi Muhammad ini ba'amal ibadah apa saja itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad, sehingga gawiannya itu membuangi kotoran di masjid, walaupun kotorannya itu sekecil tahi mata. Tahi matanya halus ya Allah. Ada misalnya kotoran di masjid sekecil tahi mata, amonnya tahi cacak kubenol benar ya Allah daripada tahi mata. Anggaplah saparapat tahi cacak. Nah, saparapat tahi cacak kita buang, kita bersihkan masjid daripada itu. Itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, umat pian fulan bin fulan, dia telah mengerjakan ini, dan itu membuat himong Nabi kita Muhammad SAW. Di setiap gawian kita ini biarlah dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Bila gawian kita baik, senang Nabi Muhammad. Bila gawian kita kada baik, sedih Nabi Muhammad. Sampai-sampai tadi kotoran yang sekecil tahi mata yang dibuangi dari masjid itu dilaporkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ganang-ganang. Nah, bagi ganang-ganang. Nah. 14. Jangan membicarakan urusan dunia. Nah, jadi di masjid itu jangan berpandir dunia. Di masjid itu mau berpandir akhirat saja, atau bisa juga berpandir dunia tapi untuk kemaslahatan akhirat. Contohnya apa? Rapat di masjid untuk acara Maulid Nabi. Nah, itu kan berpandiran masalah ujung-ujungnya akhirat kan itu. Atau rapat di masjid memandirakan gasan gotong royong di kampung supaya kampung bagus. Nah, bagus aja nih tah. Tapi lamun kayak memandirkan nang sinetron lah di masjid, atau kan dicocok tah, atau apalagi ngoyak ikawan di masjid, apakah lagi itu kan boleh tah. 15. Jangan bertengkar di dalam masjid. Nah, bakalahi di masjid berebut nasi bungkus misalnya, panitia misalnya. Nah, untung acara misalnya, ya Allah kada cukup nasi ini. Kenapa? Ada yang membawa 5, ada yang membawa 7 sih dulu. Lalu kada cukup, lalu hamuk misalnya yang kada dapat ini, dihamuknya siapa? Panitia dihamuknya. Oh, bolahi misalnya. Nah, jangan. Ini akibat napa? Akibat kama sigit itu tolak acara kada ikhlas. Amun orang ikhlas kan dapat nasi kah? Kada gerunuman, kada ada bakalahian.
iyalah. Nah jadi jangan sampai kita imbah tuntung baca atau bagerunuman gara-gara kada dapat nasi atau kada cukup nasi atau menyalahkan orang gitu, menggerunung di mana kah, di status kah menggerunung. Nah jangan, niat kita menuntut ilmu atau tolak pengajian, tolak acara maulid mengharapkan ridho Allah Ta'ala di akhirat. Hendak dapat nasi kah, ada kah mendapat nasi, alhamdulillah. Kalau kada dijulungi orang yang kada apa-apa juga, ada aja seorang duit nukar nasi bungkus. Ini masalah nasi bungkus ini masih makalayan ya, jangan. Nah ulun lah minta maaf lah, ulun ini termasuk nang kada setuju apabila acara pemaulidan itu nang digantungin nang macam-macam tuh di atas, nang kayak duit 2000 atau napa itu pas soalnya kayak abut gitu pas asrakal. Mau kayak kada menghormati lagi lawan Nabi Muhammad SAW, kada ada lagi khusyuknya, khudunya. Yalah, coba lihatlah guru-guru kita nang alim-alim, nang wali-wali kayak guru sompol, kada ada sih kayak itu bila acara maulid nah. Cuman ulun kada setuju juga bang lah, cuman kada menyembeti orang ada. Alhamdulillah di masjid kita ini kada di Jepang kayak itu. Kalau misalnya tak berinisiatif nang itu kado segin misalnya asrakal hendak berbagi duit juga nah seikong berjalan nah julungi 20.000 seorang tak banyak sedikit tak mulia tak adab kayak itu biar kita memolitan tuh hendak berbagi juga misalnya duit kada usah digantung nang 2.000 digantung di atas nah kira sallallahu alaihi Muhammad berdirian kalau ada nang tangan berapa? Nah, gula batu yang lagi nang permen. Jadi nang kurang adabnya tuh nah nang apa namanya kayak pio kada menghormati Nabi lagi kayak itu. Nah jadi lebih baik kamu hendak berbagi juga duit waktu asrakal baik seekong berjalan nah julungi 20.000 seorang atau 10.000 seorang itu lebih beradab itu mandak berbagi duit juga tak apalagi yang digantungi ngapa yuk rangsang nasi wanco kulkas selesai kada damang leh nang harga nama raja kurang adab bang itu lah karena nang dibaca itu maulid Nabi bang. Coba pianlah seandainya dibukakan dah hijab pian melihat Nabi hadir kada purun kita di hadapan Nabi nang keloncatan gitu dah. Beadab kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jangankan di hadapan Nabi, di hadapan guru sekompol aja lah. Kayak apa mau kita keloncatan? Ini supaya lebih bagus lagi ya Allah nang kita mengadakan acara maulid. Tapi alhamdulillah di masjid ini kada dapang kita. Itu di langgar-langgar lain, masjid-masjid lain gitu. Nah, 16 keluar mendahulukan kaki kiri. Jadi bila keluar masjid mendahulukan kaki kiri artinya kaki kiri berdahulu menjejak sandal ya lah, menjejak tanah. Nah, dan berdoa. Nah doanya nih pendek aja doanya. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Itu bacaan keluar masjid nih. 17 hendaklah berniat di hati ingin kembali lagi ke masjid. Nah kayak kita nih Mbah tontong acara nih berniat pulang ya Allah ulun berniat pulang ya Allah hendak hari Senin kena amun pian bari umur orang hendak menuntut ilmu pulang ke masjid hendak beretik pulang ke masjid mati kita sebelum hari Senin mati hal kada nuntut ilmu agama mati syahid. Nah berniat pulang hendak ke masjid pulang ya Allah kita hendak menuntut ilmu pulang gini. Nah
Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, mudahan dosa kita beradaan diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab, dikabulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.